Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Murtafiah dari Fakultas Psikologi. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema keutamaan berbakti kepada orang tua dalam Islam. Saat presentasi berlangsung, saya mengharapkan kepada para audiens untuk tetap fokus terhadap materi yang saya sampaikan. Apabila audiens ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya di akhir presentasi nanti, karena saya akan menyediakan sesi tanya jawab untuk kalian. Sebelum presentasi ini saya mulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama saya akan buka dengan latar belakang. Manusia hadir ke dunia yang fana ini pastilah lahir dari rahim seorang ibu, kecuali Nabi Adam dan Ibu Hawa. Rata-rata 9 bulan seorang ibu mengandung anaknya sampai lahir ke dunia. Sang ayah dengan setia turut mengasuh anaknya sampai dewasa, bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Jerih payah kedua orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak, mulai dari kandungan sampai dewasa, sangatlah berat. Pengorbanan kedua orang tua ini sungguh tidak akan dapat dibalas dengan apapun oleh anaknya. Hal inilah yang mendasari dasar utama kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya kita ke pembahasan. Perintah untuk berbakti kepada orang tua dalam Islam. Agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berbakti kepada orang tua, atau lebih dikenal dengan istilah birrul walidain. Perintah untuk berbakti kepada orang tua tersebut tercantum dalam kitab suci Al-Quran dan hadis, antara lain Surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau berkata "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik. Surat Al-An'am ayat 151, yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Surah Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Sekarang adalah keutamaan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Allah juga memberi manfaat dan keutamaan yang luar biasa bagi umat Islam yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Manfaat dan keutamaan itu antara lain: 1. Menambah umur dan rizki. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berharap Allah menambah umur dan rizkinya, hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis di atas jelas sekali bahwa berbakti kepada kedua orang tua bisa menambah umur dan rizki. Yang kedua, mendapat ridho Allah. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua,
dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Hakim At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Pada hadis di atas dijelaskan bahwa jalan untuk mendapatkan ridho Allah adalah dengan mendapatkan ridho kedua orang tua. Betapa agungnya ridho kedua orang tua sehingga dijadikan jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi. Penegasan kata paling baik di atas seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita akan pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya adalah sanksi bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Agama Islam juga memberikan sanksi yang berat kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sanksi tersebut antara lain: 1. Masuk dalam golongan dosa besar. Dosa besar adalah dosa-dosa yang sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk di dalamnya. Yang kedua, dipercepat siksa bagi pelakunya. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW dibanding umat Nabi yang lain adalah Allah menangguhkan balasan dari dosa-dosa yang dilakukannya. Akan tetapi, khusus bagi orang yang mendurhakai orang tuanya, balasannya dipercepat. Sekarang cara untuk berbakti kepada orang tua. Agama Islam juga mengajarkan cara berbakti kepada orang tua, baik keadaan orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Cara berbakti kepada kedua orang tua tersebut antara lain: 1. Menafkahi kedua orang tua. Orang tua mempunyai hak yang besar terhadap anaknya. Karenanya, apabila kedua orang tua sudah tua dan tidak mampu lagi mencari nafkah, hendaknya seorang anak memberi nafkah kepadanya. Yang kedua, berbicara dengan lemah lembut. Ketika berbicara atau berkomunikasi kepada kedua orang tua, hendaklah dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar, tidak membentak, karena hal itu bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Yang ketiga, sering berkunjung dan berkomunikasi dengan kedua orang tua. Hendaklah sesering mungkin kita berkunjung ke rumah kedua orang tua kita. Minimal sesering mungkin berkomunikasi lewat telepon atau SMS. Kalau sekarang WhatsApp. Hal tersebut kelihatannya sepele, tapi sangatlah menggembirakan kedua orang tua. Yang keempat, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Apabila kedua orang tua sudah meninggal, masih ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara mendoakan kedua orang tua, memohonkan ampunan untuk kedua orang tua, menunaikan janji kedua orang tua yang belum terpenuhi, menyambung silaturahim dengan sahabat kedua orang tua, dan menziarahi makam atau kuburan kedua orang tua. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan. Agama Islam sangat menghormati dan menghargai peran kedua orang tua yang begitu besar bagi anaknya. Dapat dilihat dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada seorang anak agar berbakti kepada orang tuanya. Sebagai manusia yang mengerti pengorbanan kedua orang tua dan sebagai muslim yang taat kepada ajaran dan syariat Islam, seyogianya dengan mengerahkan segenap daya dan kekuatan, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dengan sepenuh hati sebagai jalan ibadah untuk menggapai ridho ilahi yang akan mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah saran. Makalah ini tentulah sangat jauh dari kata sempurna. Karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan dalam pembuatan makalah selanjutnya. Sekian presentasi dari saya.
Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada kata-kata atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.